menggunakan asumsi basisnya saat ini untuk likuiditas perbankan, kita ini kan juga terbantu ya dengan naiknya harga komoditas, ekspor kita mendapatkan surplus yang cukup besar selama mungkin hampir 8 bulan terakhir ya, kalau tidak salah ya. Itu surplus terus kan. Nah itu kan juga ikut menambah likuiditas perbankan. Pastinya si pemilik dana atau si eksportir ini juga akan nanti membawa uangnya masuk ke Indonesia dan itu akan mensupport likuiditas. Jadi selama periode tahun 2022 di mana harga komoditas itu meningkat, itu juga menjadi salah satu sumber likuiditas kita yang juga membaik ini. Ditambah ekonomi kita tumbuh sudah lebih baik. Sehingga masyarakat juga sudah mulai bekerja kembali normal, kemudian kegiatan ekonomi yang bisa mendorong perekonomian masyarakat juga kembali membaik. Nah ini juga tentunya pendapatan masyarakat naik dan tentunya akan menambah likuiditas juga. Kalau kami melihat bahwa misalnya pemerintah akan menargetkan antara 5,3 sampai 5,9 ya di tengah stabilitas dari nilai tukar yang masih relatif stabil ya kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya masih ada optimisme ini bahwa likuiditas kita malah akan meningkat ke depannya. Ya, seiring dengan ekonomi kalau bisa tumbuh di antara 5,3 sampai 5,9, katakanlah 5,5, ini tentu akan menjadi pendorong untuk pendapatan masyarakat yang lebih tinggi. Dan itu pasti sumber dari simpanan kita untuk meningkat, Mbak. Dan tinggal sekarang bagaimana kita mengelola supaya pertumbuhan ini betul-betul akan tercapai. Tentunya juga berharap perbankan juga sudah mulai punya keyakinan, optimisme untuk menyalurkan kredit. Nah ini kan kita lihat, misalkan dari sisi konsumsi masyarakat saja, IKK, Indeks Keyakinan Konsumen itu sudah sangat membaik ya. Di bulan April ini sudah meningkat sampai 113-an ya. Sementara bulan Maret itu masih sekitar 111. Jadi keyakinan konsumen ini kan merupakan salah satu sumber dari pertumbuhan ekonomi kita. 55% dari PDB kita ditopang oleh konsumen. Dan ketika konsumen itu mulai menunjukkan keyakinannya menjadi semakin lebih tinggi, ini pasti akan mendorong permintaan yang lebih tinggi dari dalam negeri setidaknya. Nah inilah yang menjadi sumber pertumbuhan kita ke depan, sehingga pemerintah punya optimisme mempunyai target RAPBN di atas 5,3 atau sampai 5,9. Jadi kalau menurut kami melihat dari asumsi-asumsi pemerintah ini, relatif masih bisa kita manage dan kita bisa mencapainya selama tadi ya bahwa kondisi-kondisi yang kita asumsikan tadi, harga komoditas mulai agak melambat, perang juga sudah mulai agak tensinya menurun gitu ya, dan tentunya COVID ini juga sudah bisa dinyatakan sebagai endemi misalnya ke depannya sehingga keyakinan konsumen itu tumbuh makin tinggi. Kita lihat saja Mbak, misalkan di libur panjang Lebaran kemarin ya, itu luar biasa ya. Masyarakat itu benar-benar sudah cukup yakin bisa bepergian dalam waktu yang lama dan kita lihat demand dari masyarakat selama libur Lebaran kemarin itu luar biasa. Khususnya di kelas menengah ya yang berlibur cukup lama, ada libur kejepit juga masih juga pergi. Nah ini semua indikasi yang positif saya kira untuk kita bisa melihat ruang tumbuh ekonomi kita ke depan itu masih besar gitu ya. Baik, Ibu Lana melihat pertimbangan yang Ibu sampaikan likuiditas perbankan ini mungkin juga dalam waktu yang panjang ini masih ample dan juga pertumbuhan ekonomi kita juga diprediksi akan semakin tinggi di tahun ini dan tahun depan. Lalu apakah ini menjadi indikasi juga kalau LPS mungkin juga akan kembali menurunkan rate-nya ke depan atau justru akan mempertahankan? Ya, kita pasti akan melihat kembali ya data-data karena ketika kita memutuskan tingkat bunga penjaminan itu betul-betul melalui suatu proses riset ya dan kami perhatikan tentunya tidak hanya dari sisi data simpanan tetapi juga dalam kondisi makro secara keseluruhan dan termasuk juga bagaimana respon dari Bank Indonesia terhadap suku bunga 7-day reverse repo-nya dan tentu juga data global kami perhatikan. Jadi cukup saya kira sangat komprehensif ya keputusan kita ketika menetapkan TBP. Jadi kami belum bisa menyampaikan, tetapi ketika kami kemarin memutuskan 3,5% itu merupakan titik yang cukup optimal untuk kondisi saat ini yang memang perlu dipertahankan untuk supaya ekonomi ini lebih bergerak lagi lebih tinggi di tahun ini 2022. 2023 tentunya tadi yang saya sampaikan kita akan perhatikan terus datanya karena data yang kita perhatikan itu
cukup ini Mbak, dinamis ya. 2 mingguan sekali kami perhatikan data dari perkembangan suku bunga di perbankan. Harapan kita dengan bunga simpanan atau TBP tadi ya, tingkat bunga penjaminan 3,5%, ini bank juga sudah mulai ikutlah menurunkan suku bunga kreditnya karena cost of fund-nya kan sudah turun. Bahkan banyak bank itu sebetulnya secara rata-rata itu suku bunga pasar itu sudah jauh di bawah 3,5%, sekitar 2,4% kalau tidak salah. Nah ini mestinya cost of fund yang turun itu diikuti dengan juga suku bunga kredit yang turun. Nah inilah yang harapan kita supaya bisa mendorong perekonomian itu lebih besar lagi gitu ketika bunga kredit turun, demand terhadap kredit juga meningkat. Nah ini kontribusi LPS sebetulnya untuk bisa mendorong bagaimana supaya suku bunga kredit itu menjadi lebih kompetitif, Mbak.